Kocak, pengacara Febri ini bukannya menjawab pertanyaan, malah pertanyaannya yang mau dikoreksi. Kan lucu. Sorry, bagaimana mungkin? Enggak, pertanyaannya saya koreksi dulu. Bukan, pertanyaan gue dikoreksi. Iya, Brankas itu agar clear ini. Bukan, pertanyaan sederhana sekali. Apakah Brankas itu dimiliki oleh Pak Febri Adriansyah atau tidak? Sederhana. Ini apa nih? Tanggal 19 Agustus 2026. Mudah-mudahan nggak berubah nih pernyataannya. Bahwa karena itu apa yang terjadi di rumah tersebut di luar pengetahuan Pak FA. Saya garis bawahi dia. Itu yang kemudian disampaikan oleh Pak FA kepada pengacaranya. Itu yang disampaikan dalam proses pemeriksaan. Dan Anda juga disampaikan langsung. Oh, tentu saja. Oke, jadi Pak FA tidak mengetahui ada emas dan uang sebegitu banyak di rumahnya yang merupakan barang orang lain. Kurang lebih seperti itu. Ada tanggapan di sini? Seharusnya disampaikan aja kepada masyarakat itu uang si ini, kan gitu. Jadi biar penyidik juga gampang. Ini informasi baru ya? Iya. Pak FA tidak mengetahui dititipkan uang dan emas sebegitu banyak di rumahnya. Nah itu tadi logikanya Bang Aiman, uang sebanyak itu dan emas 74 kilo ya, siapa sih yang mau nanggung resiko apabila hilang? Ya, maka Ada dari yang nggak masuk logika di sini menurut Bung Pitra? ya nggak masuk logika, simpel saya sederhana. Bang Aiman dulu saya tantang, Bang Aiman punya rumah, Iya. terus saya taruh harta saya di rumah Bang Aiman. Saya nggak tinggal di situ misalnya. Iya. Oke. Apakah Bang Aiman siap untuk bertanggung jawab apabila uang itu hilang? Ya tidak. Kan saya titip di situ. Ya justru itu logika sederhana sekali. Gitu loh, sesimpel itu. Jadi kalau seumpamanya dibilang itu adalah bukan uang kita gitu, terus uang siapa? Nggak mungkin uang setan. Boleh nggak saya jawab? Saya jelasin. Tanpa harus dipotong dulu. Oke, tapi saya akan potong kalau kurang jelas. Tidak semua pertanyaan itu bisa dijawab. Bukan, pertanyaan saya sederhana, Bang. Bagaimana? Bang, sorry. Bagaimana mungkin? Enggak, pertanyaannya saya koreksi dulu. Bukan, pertanyaan gue dikoreksi. Iya, Brankas agar clear ini. Bukan, pertanyaan sederhana sekali. Apakah Brankas itu dimiliki oleh Pak Febri Adriansyah atau tidak? Sederhana. Pertanyaannya sangat Itu kan sederhana. sudah jelas tadi. Brankasnya. Yang saya sampaikan adalah brankas itu pertanyaannya bagaimana kalau brankas tersebut ada Bukan bertanya lagi. Enggak, Apakah gini jawabannya loh, atau tidak? saya ingin Apakah meluruskan- Brankas itu saya ingin meluruskan logika milik Pak pertanyaan Febri Adriansyah tersebut. atau tidak? Saya ingin meluruskan pertanyaan tersebut. Yang bisa saya konfirmasi adalah rumahnya milik keluarga Pak FA. Soal brankasnya, soal emasnya, soal uangnya, penyidik yang buktikan. Saya nggak tanya emas dan uang. Enggak. Saya tanya brankasnya. Apakah itu dimiliki oleh Pak FA atau tidak? Itu kan sudah dibilang itu di luar pengetahuan Pak FA. Artinya tidak dimiliki oleh Pak FA. Lah kalau dia tidak tahu bagaimana? Artinya Bang Aiman, Ini berarti logika kliennya saja. tidak jujur terhadap penasihat Berarti hukumnya. berarti sudah Itu diakui aja. bahwa brankasnya Iya. pun bukan milik Pak FA. Iya. Ya, ini apa nih? Tanggal 19 Agustus 2026. Mudah-mudahan nggak berubah nih pernyataannya. Iya. Karena Kami berharap betul dari TPPU yang upaya kami memiskinkan koruptor. Berhenti kau bicaramu tinggi soal memiskinkan koruptor. Ternyata dirimu pelaku utamanya. Tugasmu memberantas korupsi. Ternyata dirimu dalangnya, dirimu mafia sesungguhnya. Tidak malu kau begitu? Dari mana kau dapat itu 74.000 kilogram emas? Dari mana kau? Belum pilih lagi uangnya. Dari mana kau dapat? Dari mana kau dapat itu semua? La ilaha illallah, tidak habis pikir. Maka saya pemberantasnya ternyata pelaku utamanya. La haula. Kita capek-capek untuk bayar pajak. Ternyata nak korupsikan semua. Dana haji dikorupsi, bansos dikorupsi, MBG dikorupsi, pemberantas korupsi jadi korupsi. Kita harus percaya sama siapa lagi? Jampitsus saja yang baru beberapa tahun menjabat itu bisa ngumpulin 74 kilo emas. Itu rumah pribadinya belum digerebek loh yang di Jakarta Selatan karena terhalang. Saya meyakini di rumah pribadinya juga ada, entah sama, entah lebih kecil atau bahkan lebih besar. Apalagi Jokowi, apalagi Jokowi yang sudah dua periode. Febri Garong mega koruptor minta barang bukti 74 kilo emas dan uangnya dikembalikan. Mega koruptor masih bisa ngomong begitu. Wis, keren. Menurut saya, pejabat itu memang harus korupsi. Loh, kok harus? Ya iyalah, kalau pejabat nggak korupsi, terus buat apa dikasih jabatan? Dikasih mobil dinas, fasilitas, gaji, kewenangan, tunjangan, kerja cuma duduk. Apakah itu cukup? Mikir, konci. Kalau bisa, negara itu sekalian minta maaf. Mohon maaf Pak, kami lancang menyita hasil korupsi Bapak. Ciptakan kedamaian, buang kegaduhan. Terus koruptor itu jangan disalahin. Kasihan mereka. Orang sudah susah payah ngumpulin miliaran dolar dan 74 kilo emas. Kok malah disita? Ini biadab banget ini. Coba hargai kerja kerasnya. Hargai jerih payahnya. Terus kalau ada yang bilang, itu uang rakyat bang. Ya, terus kenapa? Kalau uang rakyat kenapa?
Namanya juga pejabat. Kalau nggak boleh ngambil uang rakyat, terus jabatan itu buat apa? Pak, jangan gitu. Emangnya wapres? Tolong ya, tolong uang dan emasnya segera dikembalikan. Jangan pelitlah sama pejabat. Kalau bisa sekalian dikasih kardus, biar beliau nggak repot-repot bawa pulang, ya. Jadi usul saya, mulai sekarang koruptor itu jangan disebut koruptor. Ganti namanya jadi pejabat yang terlalu bersemangat mengelola uang rakyat. Ini. Dan ini negara juga harus hadir. Dan tolong untuk Pak Presiden, ini wajib dikasih penghargaan, piala piagam, agar bisa dikenang prestasinya sampai ke Antartika. Sampai ke anak cucu. Ke Antartika mah janji bohongnya wowo. Tambahan. Hukum ya, hukum di kita itu harus tumpul ke atas. Harus tumpul ke atas. Bayangin, kalau hukum tajam ke atas, bisa-bisa pejabat pada kapok. Kalau kapok, siapa yang mau jadi pejabat? Mikir tolol. Punya otak itu dipakai kunci. Jadi, kalau hukum sudah mati, korupsi silih berganti, pejabat saling menutupi. Solusinya, mari apa Pak? Mari kita joketin saja. Oke gas, tambah 2 torang gas. Drama Konoha lama-lama makin lucu ya guys ya. Dari pidato Presiden Prabowo Subianto kali ini tentang Jampitsus yang ternyata dari keberadaannya itu tidak diakui oleh seorang Febri Adriansah, yaitu Jampitsus ya. Dan kemudian kemarin sempat sangat lucu sekali ya dari acara reality show yang dibawa oleh seorang Aiman Wicaksono, dan pertanyaan pun suruh dikoreksi oleh seorang pengacaranya. Pertanyaanku dikoreksi. Dan kemudian lucunya lagi, dari sesuatu yang bukan diakui milik seorang Febri Adriansah dan kemudian diakui oleh seorang pengusaha, malah justru minta dikembalikan. Ini adalah sesuatu drama yang amat sangat viral dan kemudian diparodikan dengan lucu ya oleh para netizen Konoha, karena mungkin ide adalah suatu hiburan yang gokil banget, yang gak ada habisnya. Drama-drama lucu dari pejabat, statement lucu ya, yang kemudian gak ada habisnya ya di Konoha. Dan selanjutnya kita play. 3 kata lucu 2026, emas 74 kilo. Jujur itu 24 kilo lebih berat daripada berat badan gue. Yes, itu jumlah emas batangan yang ditemuin di kediaman Febri Adriansyah, Jampitsus yang ketangkep itu. Terus gue penasaran dong, kalau dirupiahin berapa sih? Ternyata 194 miliar. Yes, hampir 200 miliar. Dan gilanya, banyak di antara kita mungkin mikir, oh cuma 200 miliar. Angka 200 miliar ini jadi terdengar sangat kecil karena kita selalu disuguhin angka-angka triliunan. Proyek ini triliunan, kasus ini triliunan, bahkan MBG lebih dari 1 triliun per hari. Dan kita seakan-akan jadi kebal sama angka itu. Padahal lo tahu 200 miliar itu, kalau gaji lo 20 juta sebulan dan asumsinya lo tabung semua gaji lo butuh 833 tahun untuk ngumpulin 200 miliar. Izin, kerajaan Majapahit aja cuma hidup 200 tahun. Lo mau hidup 7 generasi belum kekumpul itu 200 miliar. Sedangkan ini Jampitsus itu cuma segelintir dari kekayaan dia yang disita polisi. Karena bentuknya fisik emas jadi ketahuan. Ditemuin juga dolar-dolar dan rupiah yang kalau diakumulasi semuanya lebih dari 500 miliar. 500 miliar lo tabung 20 juta per bulan dari zaman Yesus lahir sampai sekarang belum kekumpul itu 500 miliar. Belum lagi nggak ketahuan. Dan bisa-bisanya kejaksaan bilang menjunjung asas praduga tak bersalah. Ya oke, bener sih. Ya terserah lu deh. Ini kan negara mainan lu pada. Emas Indonesia di bawah bantal ternyata ada 1.800 ton. Nilainya 4.474 triliun rupiah. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap, emas sebanyak itu masih disimpan masyarakat dan belum masuk ke sistem keuangan.
Makanya, Indonesia Bullion Market Association atau IBMA resmi diluncurkan untuk memperkuat ekosistem emas nasional dari pertambangan, manufaktur, bullion dealer, sampai lembaga keuangan. Targetnya, 20% atau sekitar 360 ton emas di bawah bantal bisa masuk ke instrumen keuangan. Nilainya bisa mencapai sekitar 894 triliun rupiah. Airlangga menegaskan, tantangannya bukan cuma memproduksi emas, tapi memastikan emas dikelola di dalam negeri. Dengan potensi sebesar ini, Indonesia punya peluang menjadi pusat perdagangan emas regional. Rakyat Indonesia masih suka nyimpen emas di bawah bantal. Pemerintah itu baru aja ngungkap fakta unik bahwa ternyata warga Indonesia itu nyimpen emas di bawah bantal. Istilah dia nih, di bawah bantal, alias nggak disimpan di lembaga keuangan. Itu kalau di total seluruh warga Indonesia itu ada 1.800 ton. Itu kalau dihitung nilainya tembus 4.400 triliun lebih, guys. Nggak main-main nih jumlah emas nganggur di rumah ini, bahkan jauh melampaui cadangan emas resminya Bank Indonesia yang cuma 70 ton. Tuh, jauh banget kan? Kalau emas rakyat ini dimasukin ke sistem keuangan resmi, Indonesia itu bisa jadi pemilik stok emas terbesar ketiga di dunia, persis setelah Amerika sama Cina. Makanya pemerintah lagi galak-galaknya nih pengen bikin Pegadaian atau BSI itu ngerayu masyarakat biar mau mindahin emasnya ke instrumen keuangan resmi atau istilahnya bullion bank ketimbang disimpan di rumah. Kalau lu gimana? Mendingan disimpan di rumah atau dititipin ke bank? Coba tulis di komen. Ciao. Emas yang ada di bawah bantal ya Bu ya, itu ada 1.800 ton. Nah kalau 1.800 ton itu nilainya juga luar biasa, 252 miliar dolar. Jadi bagaimana tugasnya dari Pegadaian maupun BSI yang 252 billion ini, mungkin 20%-nya saja pindah dari ditaruh di bawah bantal ke ditaruh ke instrumen keuangan ataupun instrumen perbankan di syariah maupun Pegadaian. Nah ini sebuah pertumbuhan yang luar biasa kalau itu bisa kita lakukan, karena kalau kita lihat Amerika punya stok emas 8.130. Selamat ya buat kita semua. Ternyata diam-diam warga Indonesia adalah naga penimbun harta yang bikin iri negara lain. Bayangkan, ada 1.800 ton emas yang katanya ngumpet di bawah bantal atau di dalam lemari warga RI. Angkanya nggak main-main, mencapai 4.483 triliun. Sebuah pencapaian financial planning yang luar biasa. Atau mungkin sebuah tanda bahwa rakyat lebih percaya pada bantal mereka daripada institusi keuangan manapun. Truly, the ultimate safe haven is a pillowcase. Pemerintah sepertinya sedang eyeing gundukan emas ini dengan penuh gairah. Muncul wacana untuk memberikan insentif agar emas-emas ini keluar dari persembunyian dan masuk ke sistem ekonomi. Tapi jujur saja, the elephant in the room adalah masalah trust. Masyarakat bertanya-tanya, mau ada apa lagi nih? Alih-alih merasa aman, rakyat malah merasa insecure. Sudah rahasia umum kalau urusan perpajakan seringkali terasa seperti kucing and mouse game, di mana petugas pajak kadang lebih rajin cari gara-gara daripada memberikan solusi yang adil. Emas adalah the last line of defense bagi masyarakat menengah ke bawah. Ini adalah aset lindung nilai yang nggak bakal bisa di-freeze atau diotak-atik lewat kebijakan monetary yang aneh-aneh. Mencoba memaksakan emas ini produktif di tangan pemerintah adalah uphill battle. Kenapa pemerintah nggak fokus pada hal yang lebih produktif saja? Misalnya, memperbaiki iklim investasi atau memberantas korupsi yang nilainya juga triliunan. Stop poking around people's private savings. Biarkan emas itu tetap di bawah bantal, karena setidaknya di sana nilainya tetap berkilau tanpa perlu takut kena pungut tiba-tiba. Bagaimana menurut Anda? Ini hasil dari kalau kalian beli emas, kalian dimintain KTP ya sama toko. Nah ini hasilnya teman-teman. Jadi jumlah emas kalian udah diketahui pemerintah guys. Ya, jadi bukankah kalau harta kita di rumah atau perbendaharaan kita atau kekayaan kita di rumah diketahui orang lain, bukankah harusnya kita merasa tidak aman ya teman-teman? Ya, jangan-jangan sebentar lagi ada pajak emas baru guys.
Coba menurut kalian gimana teman-teman? Atau ini berarti berakhirnya emas sebagai silent asset atau safe haven ya? Jadi megang emas sekarang udah nggak aman lagi teman-teman ya, udah diketahui orang guys. Gimana mau aman? Ini menurut pendapat saya aja sih teman-teman ya. Jadi apa yang kita miliki seharusnya di rumah itu sebuah privacy guys ya, bukan untuk diketahui secara publik. Kita nyimpan emasnya di mana, jumlah harta kita berapa. Ya, ini menurut saya aja teman-teman. Kalau menurut kalian gimana guys? Coba komen-komen. Kasus korupsi di Indonesia itu pasti nggak ada habisnya. Setiap edisi itu ada hal yang baru ya. Bahkan bahwa dari kasus korupsi itu kayak seolah-olah itu udah hal yang biasa menjadi berita sehari-hari. Ratusan miliar itu hal yang kecil karena kita bisa menikmati berita dengan jumlah yang cukup fantastis ya. Itu sampai ratusan triliun bahkan ribuan triliun. Bayangkan hutang yang sampai 3 triliun gitu ya kemarin, yaitu ketika kasus EKTP. Ya bukan, seorang Rafael Alun ya pegawai pajak. Padahal dia itu dari golongannya itu nggak tinggi-tinggi banget, tapi bisa mencapai 3.000 triliun. Itu hal yang sangat fantastis kan. Tapi inilah sesuatu yang sangat ajaib di Konoha ya, karena berita ini menjadi hal yang biasa. Dan rakyat sudah nggak kaget lagi, apalagi cuma ratusan miliar. Bahkan utang yang dulu itu sekitar 271 triliun yang mengaitkan kasus Herif Muiz itu malah sekarang dikoreksi menjadi 29 triliun. Ini adalah sesuatu kekocakan hal yang biasa di Konoha, karena sesuatu yang berkaitan dengan koruptor, dengan korupsi itu ada sesuatu yang istimewa, karena siapapun pelakunya pasti diperlakukan dengan bijaksana dan kemudian dengan amat sangat hormat, dikasih remisi, dan kemudian bagi pejabat yang sudah pernah tersandung kasus korupsi itu bisa menjabat kembali dengan alasan mereka sudah tobat dan dengan alasan mereka mempunyai sebuah ya boleh dibilang dari kriteria yang mereka miliki karena mereka mempunyai kemampuan di bidang mereka. Kemampuan untuk korupsi atau bagaimana? Ini adalah sesuatu yang sangat membagongkan. Kemarin sempat viral dari pidato Prabowo Subianto ketika dia itu menunjuk dari para bawahannya. Dia bertanya kepada bawahannya, kamu berapa tahun jadi narapidana? Dan ini menjadi bahan candaan loh di sana ya. Dan ini tentu saja membuat kita ya makin tertawa gitu ya. Lucu sekali ya dari pemerintahan masa sekarang ya. Yang dulu katanya koruptor itu dikejar sampai Antartika, sampai padang pasir. Ternyata malah dikasih kelembutan, kasih kebijaksanaan. Hei para koruptor, jika kalian mengembalikan dari harta yang sudah kalian korupsi, maka saya ampuni. Ya ini lucu ya, nggak marah kok, lucu ya. Karena apa? Ya sudah capek-capek mereka itu mengambil uang dari rakyat miskin, mengumpulkannya rupiah demi rupiah hingga menjadi triliunan. Kalau ditangkap, ya itu kan sayang. Mereka harus perlu diapresiasi. Dan kemudian kalau dihukum meninggal itu amat sangat melanggar HAM, seperti apa yang dikatakan Natus Pigai. Menurut kalian bagaimana teman-teman? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.